Ya, halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya untuk kalian semua? Kakak berharap kalian dalam kondisi yang baik. Dan kalau kalian dalam kelemahan tubuh, jangan lupa makan yang banyak, minum air yang banyak, obat-obatannya konsumsi dengan rutin, jangan sampai ada yang bolong. Adik-adik, bagaimana di sepanjang kehidupan kalian seminggu kemarin? Sekolah online, bergaul dengan teman-teman, tapi ingat harus jaga protokol kesehatan ya, khususnya pakai masker. Dan kalian ada yang ujian kemarin kan? Bagaimana? Sudah terima hasilnya? Semoga itu yang terbaik kalian dapatkan dan kalian boleh semakin terpacu untuk belajar dengan rajin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mulai masuk ke dalam ibadah kita. Kakak undang kalian untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak persilakan kalian untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita mulai ibadah ini dengan pujian pembuka dari pelengkap Kidung Jemaat 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan diri adik-adik dengan baik. Dan pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Diana. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh teman kita Gilby Yonathans. Pembacaan kitab hari ini diambil dari Hosea 6 ayat 1-3. Saya ulangi, Hosea 6 ayat 1-3 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita sudah mendengar bacaan Alkitab yang dibacakan oleh teman kita Gilby Yonathans. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah bertema ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup dalam rangka HUT PKLU, Pelkat PKLU yang ke-10 GPIB. Latar belakang dari kitab Hosea yang kita bahas atau kita renungkan pada pagi hari ini ditulis oleh Hosea sendiri pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan kitab ini merupakan kitab nabi-nabi kecil, di mana Hosea termasuk di dalam nabi-nabi kecil itu. Tujuan dari penulisan kitab Hosea yaitu menyerukan kepada umat atau bangsa Israel untuk menyesali perbuatan mereka yang salah di hadapan Tuhan dan sekaligus mereka kembali ke jalan Tuhan yang benar.
Sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kasih. Dia maha sabar dan selalu tidak melupakan janji kepada umatnya. Tapi kepada umat yang bagaimana? Kepada umat yang selalu mau datang kepadanya. Ya. Walaupun kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus ini maha sabar ya. Kalau kita buat salah, kita minta ampun ya, kita berdoa, kita sujud di hadapannya, kita menyesali, dia pasti akan mengampuni. Tapi dia pun tidak luput dari rasa cemburu ya. Allah adalah Allah yang cemburu. Artinya apa? Artinya seperti konteks bangsa Israel pada saat itu, banyak sekali melakukan hal-hal yang membuat Allah cemburu, menyakiti hati Allah dan menduakan Allah, yaitu dengan menyembah berhala. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita seringkali menduakan Allah dalam hidup ini ya. Macam-macam berhala, sebetulnya bukan saja kita menyembah patung seperti itu, tidak ya. Tapi kita adik-adik kalau fokus hanya dengan kesibukan sendiri ya, tanpa ingat lagi dengar sabda bina harian yang dibacakan atau direnungkan lewat online oleh kakak-kakak ya. Kalian sibuk dengan kesibukan dengan game ya, main game ya. Lalu kalian tidak mau membaca firman Tuhan, tidak datang berdoa kepada Tuhan ya. Itu juga sudah menduakan Allah. Artinya kalian melupakan Allah ya. Sehingga Allah pasti akan sedih hatinya ya dengan perilaku seperti itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita menyadari, menyesali dan kembali ke jalan Tuhan, itu artinya kita sudah bertobat ya. Dan di dalam sebuah pertobatan yang Allah berikan pada kita, maksudnya kita punya kesempatan untuk bertobat, di situ Allah akan berproses ya, berproses memulihkan kita sehingga kita menjadi bersih lagi, menjadi pulih lagi ya. Hati kita menjadi bersih dari dosa-dosa yang sudah kita buat. Pemulihan itu akan kita alami atau kita rasakan kalau kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dengan tekun ya, dengan rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan, lalu kita rajin berdoa ya. Kalau saat ini kita nggak bisa beribadah di gereja ya, karena belum bisa dilakukan ibadah tatap muka, jadi lewat online. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan lewat online pun adik-adik kan sering kali setiap hari kakak-kakak mengirimkan renungan ya, SBTH itu renungan harian selalu kakak-kakak kirimkan lewat online. Nah, itu mengajak adik-adik untuk mengenal lebih dekat ya. Itu yang pertama. Pemulihan kita alami kalau kita sudah betul-betul sungguh-sungguh dekat kepada Dia. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan ini diantaranya adalah dapat menghargai orang lain dalam hal memberi pendapat, dalam hal memberi nasihat. Ya, kalau kita mau menghargai orang lain, kita harus mendengar dulu pendapatnya. Ya, kalau adik-adik menghormati orang tua, artinya adik-adik juga akan pasti menghargai nasihat orang tua. Ya, ingat adik-adik bahwa orang tua itu adalah wakil Allah di dunia ini ya, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Guru di sekolah ya, sekarang lewat online ya. Kalau guru kasih tugas harus kerjakan hari ini dan besok ya, pada bagian bab sekian sampai sekian, nah itu harus dihargai ya. Artinya jeripayah guru dalam mendidik kalian harus kalian perhatikan sehingga kalian pasti kerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Itu ya, menghargai orang lain. Lalu ada lagi, dapat menyikapi sebuah hukuman atau teguran yang diberikan oleh siapapun ya. Misalnya dari guru ya, atau orang tua kita menegur kita, hendaklah kita menyikapinya itu sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada kita ya. Adik-adik nggak buat PR gitu ya, lupa kerjakan tugas lalu gurunya memberitahu kepada orang tuanya, lalu orang tuanya menegur anak-anaknya. Nah, itu bukan satu hal bahwa
kenapa sih mama kok lebih berpihak sama guru? Aku juga banyak kerjaan, mau bikin ini, mau bikin itu gitu ya. Lagi sibuk main game ya. Tapi bukan itu ya. Itu bentuk kasih sayang orang tua kalian untuk mengingatkan kalian bahwa di sela-sela kesibukan dan keseharian kalian, ya kalian harus tetap tahu tugas dan tanggung jawab belajar kalian sebagai pelajar, sehingga tidak terbengkalai ya pelajaran-pelajaran yang harus dikerjakan. Jadi ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan ya adalah menghargai dan menyikapi sebuah teguran atau hukuman itu adalah satu bentuk kasih sayang. Sebagaimana Tuhan begitu sayang dengan bangsa Israel, dia juga sering kali menegur bangsa Israel lewat berbagai hal. Ya, walaupun bangsa Israel itu tegar tengkuk, tapi Tuhan tetap setia, ya, mengajar dan mendidik Israel di dalam kebenaran. Kita akan menyaksikan ada 2 buah kesaksian dari kaum PKLU yang ada di Jemaat GPIB Immanuel Depok ini dalam rangka HUT PKLU yang ke-10. Kita akan dengarkan kesaksian itu dari Opa John Lerisa dan Shalom, selamat pagi adik-adik Teruna Layan, atau mungkin juga cucu-cucu Teruna Layan, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kenalan dulu ya. Nama saya John Lerisa, umur sekarang 73 tahun. Jadi saya termasuk dalam kategori lanjut usia, lansia. Bisa disapa Om John atau Opa John. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua sahabat-sahabat Teruna Layan terkasih. Saya terlahir dalam keluarga Kristen dan dibesarkan serta dididik sebagai warga gereja sesuai dengan tradisi dan perkembangan GPIB. Artinya sebagai warga gereja saya terlibat dalam kegiatan di mana GPIB berproses menggumuli keberadaannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Adik-adik Teruna Layan, pada awal tahun 1950-an, berapa puluh tahun yang lalu ya, Opa menjalani masa kecil di mana orang tua mengajarkan iman Kristen tentang kasih Tuhan Yesus. Demikian juga gereja yang mendidik warganya melalui apa yang disebut waktu itu sekolah minggu, Sunday School, di GPIB Immanuel Cimahi. Dan pada waktu itu di masa muda Tuhan juga mempercayakan untuk bergiat di namanya waktu itu BPK, bidang pelayanan khusus ya. Baru namanya PPK juga tapi bidang pelayanan kategorial. Ya, Opa pernah aktif menjadi wakil ketua Gerakan Pemuda, kemudian juga menjadi ketua waktu itu KAKR ya, namanya belum PA. Dan juga secara Gemene ketua Komisi Sekolah Minggu PGIS Jakarta Selatan. Dan juga giat di organisasi sebagai sekretaris di GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Jakarta Selatan. Nah, adik-adik Teruna, demikianlah sekilas tentang pengalaman yang Opa John rasakan mengenai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sampai di usia senja. Saya kira banyak sekali opa-opa, oma-oma, warga jemaat lain juga mempunyai pengalaman mengenai kasih Tuhan sehingga kita bisa ada sampai sekarang ini dalam pelayanan, di dalam segala aktivitas. Nah, untuk itu Opa John berterima kasih dan mohon ampun atas kesalahan, kekeliruan dilakukan selama pelayanan. Dalam pelayanan kita kan nggak ada yang sempurna, ada kesalahan. Kita minta ampun dari Tuhan. Dan semua kegiatan pelayanan dilakukan. Seperti adik-adik Teruna, sudah mulai dari Teruna, sudah ikut di dalam pelayanan, nanti terus. Ya, dengan talenta yang Tuhan berikan, terus menjadi berkat bagi sesama. Nah, semuanya itu dilakukan. Kita nggak sendiri-sendiri, oh saya tuh yang bikin, bukan begitu ya, tapi kita semua sama-sama di dalam keberadaan selaku majelis jemaat bersama dengan seluruh unit misioner GPIB yang melakukan tugas
panggilan dan pengutusan gereja dalam kasih sayang, penyertaan Tuhan, dan tuntunan Roh Kudus. Opa John berpesan untuk semua anak cucu, teruna-teruna khususnya ya yang usianya 13 sampai 17 tahun ya. Sekarang disebut apa tuh? Ada generasi milenial. Kalian mungkin generasi Z ya. Waduh, hidup di zaman yang sudah super modern yang dinamakan mungkin kalau dibaca-baca di internet ada era industri 4.0. Itu apa tuh? Nanti bisa lihat di YouTube ya. Menuju masyarakat 5.0. Pasca COVID-19 itu adalah zaman daripada kamu. Ya, di mana kemajuan teknologi itu sangat pesat ya. Era industri 4.0 itu aduh mungkin bisa dilihat di YouTube ya, maju banget dan kalian itu hidup di sana ya. Ada pada zaman itu. Meskipun ya kadang-kadang kita merespons kemajuan teknologi ini dengan mungkin agak salah ya, santai banget gitu ya. Kita lihat aja semua udah terbuka nih, globalisasi, kita bisa lihat segala macam. Itu udah berlimpah, apa sih yang kita nggak bisa lihat dari internet gitu ya, semuanya bisa. Nah itu tergantung dari kita juga untuk dapat memilah, untuk dapat mengatur waktu ya. Kadang kan semua orang dari yang tinggi sampai tukang sayur, tukang semuanya itu punya HP, sudah bisa berkomunikasi, bisa cari informasi macam-macam, tahu ya. Jeleknya juga banyak hoax-nya di situ ya, negatifnya begitu, banyak hoax-nya dan juga kedisiplinan di dalam menggunakan internet. Anak-anak seharian aja ngelihat segala macam sampai mata sakit lah, pulsanya habis, kemudian mau lihat kegiatan ibadah, wah udah habis nih. Justru kita harus spesial ya, sekarang kesempatan untuk mengkabarkan Injil itu sudah sangat dipermudah. Siapapun sekarang bisa membuat khotbah-khotbah melalui internet. Ya, itu adalah satu hal yang bagus, hal-hal yang bagus. Tapi kita mengaturnya pula dengan baik. Ya, jangan justru hal itu kita buat untuk saling menjelekan dan sebagainya, itu kan tidak baik. Ya. Tugas kita adalah mengkabarkan Injil Tuhan, ya, mengabarkan berita keselamatan. Nah, di zaman itulah adik-adik akan hidup. Dan pesannya adalah tetaplah setia mengikuti PT dan juga di pelkat lainnya, di mana kalian mendapat tuntunan firman Tuhan. Ya. Lalu kalian juga diminta untuk menjadi apa? Mungkin bahasanya jadi garam dan terang begitu ya. Menjadi teladan yang baik melalui perilaku yang baik, menjadi berkat di dalam keluarga. Ini kata-katanya sekannya muluk-muluk banget ya, tapi itu yang diminta dan kita bisa melakukan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Dimanapun kalian berada, di keluarga, di sekolah, di gereja, ya, dengan talenta yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kalian PT nanti lanjut mengikuti katekisasi, aktif di gerakan pemuda, terus sampai PKLU. Bahkan mungkin nanti juga jadi presbiter dan apa saja. Kalau Tuhan sudah panggil, lakukan itu semua. Dan kita lakukan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan ya, dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan menaikkan puji syukur kepada Bapa di surga, pada Yesus Kristus Kepala Gereja, dan Roh Kudus Penolong, atas kasih setia dan penyertaannya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia kepada seluruh warga PKLU GPIB, juga di GPIB Immanuel Depok. Marilah kita berjalan bersama mewujudkan tujuan bergereja, yaitu intim dengan Allah, akrab dengan sesama, peka terhadap lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah.
Sekali lagi terima kasih untuk Pelkat Persekutuan Teruna, Kak Cynthia, Kak Maureen, adik-adik Teruna Layang. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Saya lahir dengan nama Yuliana Bakas. Saya jadi majelis belum lama, artinya belum lama, tidak seperti teman-teman semenjak mereka masih muda. Tapi saya mulai dari umur saya 50 tahun lebih. Dipilih pada tahun 2002 Oktober. Saya menerima tugas menjadi pelayan Tuhan cuma karena saya ingat begitu baiknya Tuhan kepada kehidupan saya, yang saya rasakan Tuhan selalu menyertai dan menolong saya. Ketika itu saya sudah mempunyai penyakit diabetes. Saya kena penyakit diabetes itu pada usia 34 tahun. Belum 40, 34 tahun. Saya mendapat diabetes. Dari saya dikasih obat paling kecil sampai sekarang ini obat saya udah stoples untuk sebulan. Papanya Tia yang lihat bagaimana banyaknya itu obat. Sampai heran, ibu kok bisa makan obat sebegitu banyak. Saya bilang memang saya harus minum obat, kalau enggak saya nggak ada kekuatan, nggak ada, karena dokter bilang sakit diabetes itu nggak ada yang sembuh. Dan kenyataannya dari tahun 1980 sampai sekarang ini sudah berapa puluh tahun. Saya masih tetap diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Dan di situ kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan terhadap kita. Ketika itu Ibu Vera Yunatans itu guru saya, walaupun umur dia jauh lebih muda, umur dia sama dengan umur anak saya, tapi dia mau menolong saya, memimpin saya. Ada berita tengah malam, ada orang sakit, kasarnya sekarat, kita berdua pergi ke tempat itu. Kalau siang hari, saya sama Om Nando jalan membagikan amplop-amplop persembahan apa. Dari sini kita jalan ke kompleks Samindo. Jauh. Jadi di situ, karena saya melakukannya dengan sukacita, itu penyakit, Bapak Ibu tahu, sampai sekarang saya nggak rasakan itu penyakit. Saya waktu pertama-tama diteguhkan, hari pertama itu, ketika itu Ibu Pendeta Paat yang bertugas, begitu dari dalam gereja saya ke belakang, Ibu Paat mengatakan, Ibu pasti kuat menghadapi semua ini. Karena memang banyak tantangan, tapi saya percaya Ibu kuat. Sampai rumah saya mikir, apa ini, tantangan apa? Udah, saya jalani terus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam tugas, di dalam teman-teman seperjuangan, itu ada beberapa orang yang istilahnya baik di depan saya, tapi menikam saya dari belakang. Hanya satu orang, papanya Tia, Pak Muller Tampu Bolon, itu yang selalu menolong saya, memberi kekuatan, dan selalu menjaga, melindungi saya dari serangan orang-orang.
Nggak banyak Bapak Ibu, ada 2 orang yang selalu menikam saya, mengadu domba saya. Tapi kalau saya ingat-ingat, memang itu yang dikatakan Ibu Pendeta Paat, itu tantangan. Hampir-hampir saya mau mundur ketika saya mengalami pengalaman yang menyedihkan itu. Tapi karena saya percaya Ibu Paat selalu mengatakan itu, saya maju terus. Sampai saya menjalankan tugas saya selama 3 periode. Jadi 15 tahun. Nah, ketika itu saya turun karena usia saya sudah 71 tahun. Jadi waktu 70 saya masih bertugas, 71 masih di dalam tahun itu, dan ketika pemilihan baru lagi saya sudah 71 lebih. Jadi saya mundur. Selama itu juga saya lakukan pelayanan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Yang penting itu, jangan kita mengeluh. Kita lakukan tugas pelayanan kita dengan sukacita. Nggak ada yang berat. Semua itu enak, ringan. Nah, sekarang pesan untuk generasi muda, khususnya untuk anak-anak PT. Biar kalian sebagai anak-anak generasi muda, kalau mendapatkan tugas pelayanan, sebagai apapun, tentu pelayanan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat, itu kalian harus percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolong kalian. Tuhan memberkati orang yang mau melakukan pelayanan bagi Tuhan. Ada kesempatan, pergunakan waktumu untuk melayani Tuhan. Tuhan akan selalu memelihara dan memberkati kalian. Untuk para PKLU, selama keadaan seperti ini, selama virus corona melanda seluruh dunia, bukan hanya di Depok, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, kita harus selalu waspada. Selalu ingat untuk jaga jarak. Dan jangan lupa untuk memakai masker. Cuci tangan dengan sabun pencuci tangan atau menyemprotnya dengan cairan antibakteri. Karena itu satu-satunya cara yang mudah yang bisa kita lakukan untuk paling tidak terhindar dari virus corona yang memang melanda dan membuat kita menjadi ketakutan. Pesan saya kepada PKLU, selamat ulang tahun, tetap semangat, Tuhan memberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, lewat tayangan yang tadi kita sudah lihat bersama dari Opa dan Oma, lalu bahasan yang sudah kita bahas, renungan tadi, ini membuat kita termotivasi. Adik-adik harus termotivasi, ya. Artinya saat inilah kita mengambil satu komitmen bersama-sama untuk yang pertama adalah berusaha lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kita mencari Tuhan setiap saat, bahkan hari-hari kalian di tengah-tengah kesibukan kalian, ya, kalian jangan lupakan Tuhan, ya. Tetap harus dekat kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita mengalami atau berbuat salah, ya, kita melakukan dosa, kita selalu diingatkan bahwa untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar, ya. Itu yang Tuhan mau melalui kitab Hosea pagi hari ini, ya. Dan kita mengimani bahwa sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa, ya. Seperti yang sudah kita dengar juga lewat kesaksian kedua kaum PKLU tadi, ya, itu adalah pemulihan yang terjadi. Artinya semakin hari semakin baik dan akan mencapai puncak dari kesaksian atau dari pelayanan kita sama-sama
di akhir kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik. Jangan lupa sekali lagi kita punya komitmen bersama untuk tetap dekat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk sekolah kami. Berkatilah kami dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online ini. Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami kemudahan dalam memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Berkatilah juga guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan dan kesabaran dalam mengajar kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka, jagalah kesehatan mereka, jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang ada, dan berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan dalam membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bapa di dalam surga, menyambung dari doa adik kekasih kami, saat ini kami juga mau berdoa untuk Pelkat Teruna GPIB Immanuel Depok. Kiranya Tuhan mau memberkati akan setiap pelayanan yang ada di dalamnya, kepengurusan yang ada di dalamnya, sehingga semuanya boleh saling bekerja sama, bergandengan tangan untuk melakukan sebuah pelayanan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan saat ini, Pelkat Teruna melakukan ibadah-ibadah lewat online yang dikelola oleh kakak-kakak layan yang ada. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kerja layan kami masing-masing bersama-sama untuk menciptakan suasana ibadah secara online bagi adik-adik sekalian. Baik itu secara harian, kami membagikan renungan kepada adik-adik, juga pada tiap minggunya dalam ibadah minggu.
Bapak berkati masing-masing kami untuk dapat tetap melayani dengan setia, untuk tetap melayani dengan sungguh-sungguh bagi adik-adik kami sekalian. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Depok, dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dijalankan lewat program-program kerja yang ada. Tuhan juga memberkati sehingga segala sesuatunya boleh terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Immanuel Depok ini, bagi pendeta Nyonya Ivon Taroreh bersama dengan keluarga. Tuhan juga memberkati beliau sehingga beliau juga boleh tetap menjalani tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi pendeta Yohanes Niko bersama dengan keluarga. Tuhan juga memberkati pelayanan beliau. Kami berdoa untuk Vikaris, biarlah juga Tuhan memberkati di saat dia sudah boleh lulus dan dia akan diteguhkan pada bulan-bulan mendatang. Biarlah juga Tuhan menolong, Tuhan memberikan kemampuan luar biasa untuk dapat bersaksi tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa bagi PHNJ yang baru dalam masa ataupun periode kepengurusan mereka. Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, biar mereka bisa menjadi sebuah kerjasama yang baik untuk mengatur segala sesuatunya di tengah-tengah pelayanan yang ada di jemaat-Mu GPIB Immanuel Depok ini. Kami serahkan komisi-komisi, kami serahkan pelkat-pelkat yang ada juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah masing-masing semua boleh bekerja sama untuk satu hormat kemuliaan nama Tuhan semata. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh staf pemerintahan yang ada sampai ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, untuk mereka tetap bekerja dengan rasa takut akan Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh warga Indonesia, biarlah juga boleh tetap merasakan perlindungan yang aman dari pemerintahan. Biarlah Tuhan juga menolong di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami alami, kami rasakan sampai saat ini. Biarlah di balik itu semua juga kami boleh imani bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan kami berharap Tuhan tetap melindungi, menjaga kami, dan melepaskan kami dari bencana COVID ini. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan ini boleh jadi atas kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita masuk ke dalam persembahan syukur
Adik-adik bisa memberikan persembahan kalian dengan 3 cara. Yang pertama adalah cara yang kedua, dan cara yang ketiga adalah seperti ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, kita akan menerima amanat pengutusan dan berkat. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik, kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Namun sekali lagi, lewat firman Tuhan yang tadi kalian sudah boleh dengar, biarlah itu bisa menjadi motivasi untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Minggu depan kita akan bertemu kembali di IHMPT. Dan jangan lupa setiap hari minggunya, setiap harinya kalian mendengarkan renungan-renungan harian yang dikirimkan oleh kakak-kakak di grup kelas kalian masing-masing. Dan adik-adik jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya, mewakili juga seluruh kakak layan dan adik-adik layan dari Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Immanuel Depok, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelkat PKLU yang ke-10 tahun. Selamat hari Minggu.